Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bincang Syariah dimanapun Anda berada, beberapa bulan terakhir masyarakat Indonesia dihebohkan dengan prediksi akan adanya sebuah peristiwa besar pada pertengahan Ramadan 2020 ini. Peristiwa yang dimaksud disebut-sebut sebagai dukhon yang akan mengejutkan semua umat manusia, di mana pada bulan Syawalnya akan terjadi semacam huru-hara dan kekacauan yang akan berlanjut sampai bulan Dzulqa'dah, dan puncaknya pada bulan Zulhijjah dan Muharram itu akan terjadi semacam perperangan besar antar umat manusia yang akan menyebabkan banyak terjadinya kematian manusia. Nah, yang selamat dari kejadian ini hanyalah mereka yang menetap di dalam rumahnya, kemudian berzikir, bertasbih, serta bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak para ulama yang sudah meneliti tentang benar atau tidaknya informasi tersebut. Setidaknya riwayat tersebut terdapat dalam 5 kitab ahli hadis yang sangat masyhur. Di antaranya hadis itu atau riwayat tersebut terdapat dalam kitab Al-Fitan karya Imam Nu'aim bin Hammad. Kemudian riwayat itu juga terdapat dalam kitab Musnad Asy-Syashi karya Abu Sa'id Asy-Syashi, yang mana keduanya menisbatkan riwayat itu kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, sekarang bagaimana pendapat para ulama terkait kualitas ataupun validitas dari riwayat tersebut? Imam Al-Hafidh Al-Haythami menyebutkan bahwa riwayat itu berstatus matruk, dalam artian salah seorang dari perawinya itu dituduh atau dicurigai sebagai seorang pembohong. Bahkan lebih dari itu, Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya At-Talkhis dan Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at menghukum bahwa hadis itu merupakan hadis maudhu', dalam artian hadis palsu yang tidak bisa dijadikan sandaran sama sekali dalam hal yang berkaitan dengan hari akhir. Namun persoalannya masih ada sebahagian dai ataupun sebahagian ustadz yang menyebarkan riwayat dhaif ini kepada masyarakat, yang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi khawatir. Bahkan sebahagian mereka ada yang saking khawatirnya, ada yang menyiapkan kuburan ataupun menyiapkan lahan khusus untuk kuburan mereka sendiri, karena yakin dengan adanya informasi tersebut. Padahal sebagaimana yang kami jelaskan di atas, bahwa hadis ini merupakan hadis yang sangat dhaif, sehingga sekalipun dia mempunyai riwayat yang banyak, masing-masingnya tidak bisa menguatkan yang lain. Lantas pertanyaannya sekarang, adakah riwayat ataupun dalil yang kuat, yang sahih, yang berbicara tentang makna dukhon yang berkaitan dengan hari akhir? Dapat dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-10 dan ke-11, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yakhshan nasa hadza adzabun alim. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tunggulah olehmu wahai Muhammad suatu hari di mana langit akan mengeluarkan kabut yang nyata atau yang jelas, di mana kabut itu yakhshan nasa akan menyelubungi seluruh manusia. Hadza adzabun alim, inilah azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan salah satu ayat yang berbicara tentang makna dukhon. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam banyak tafsir, di antaranya tafsir Ar-Razi dalam karyanya Mafatihul Ghaib, ataupun Imam
Ibnu Asyur dalam karyanya At-Tahrir wa Tanwir, Al-Imam Al-Qurtubi dalam karyanya Tafsir Al-Qurtubi, dan begitu juga Imam Muslim dalam syarah Muslimnya menjelaskan setidaknya ada dua penafsiran ulama terkait dengan makna dukhon dalam ayat tersebut. Pertama, ada di antara ulama yang menafsirkan dukhon itu sebagai asap ataupun kabut yang akan menyelimuti dunia dan seisinya selama 40 hari, di mana hal itu akan mengakibatkan orang-orang Muslim terkena semacam zukam. Apa itu zukam? Yaitu kondisi seseorang yang menderita penyakit flu atau selesma. Sementara itu kabut tersebut akan menyebabkan orang-orang non-Muslim menjadi sesak nafas dan bahkan kesulitan untuk bernafas. Nah, menurut golongan ini, dukhon dengan makna ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan mereka juga mengaitkan makna dukhon pada ayat ini dengan hadis lain yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis tersebut disebutkan setidaknya ada 10 tanda kiamat besar yang akan terjadi menjelang berakhirnya kehidupan di dunia. Yang mana salah satu dari yang 10 itu adalah dukhon yang memperkuat makna yang ada pada ayat tersebut. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa dukhon yang dimaksud pada ayat tersebut adalah dukhon atau musibah yang sudah Allah timpakan kepada orang-orang Quraisy setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, sebelumnya Rasulullah pernah berdoa kepada Allah yang isinya adalah supaya Allah menimpakan musibah kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu, agar mereka mendapat musibah sama seperti musibah yang dialami oleh kaum Nabi Yusuf. Sehingga doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun didatangi oleh kemarau panjang atau paceklik yang konon lamanya sampai 1 tahun. Bahkan sebahagian mereka tidak mempunyai bahan makanan sedikit pun, sehingga mereka memakan tulang belulang, dan banyak di antara mereka yang hidup dalam kesusahan. Kemudian karena mereka tidak tahan dengan musibah tersebut, mereka pun mengutus salah seorang untuk menemui Rasulullah SAW agar beliau berdoa kepada Allah untuk menghentikan musibah tersebut. Nah, berdasarkan pendapat yang kedua ini, dukhon dalam artian majazi. Dalam artian dukhon di sini adalah kondisi di mana masyarakat kafir Quraisy yang saking keringnya daerah mereka, mata mereka menjadi kabur ketika melihat langit, atau mereka tidak bisa melihat langit secara jelas. Nah, inilah makna dukhon yang dianut atau yang disampaikan oleh pendapat yang kedua. Nah, perlu diketahui bahwa pendapat yang kedua ini lebih masyhur dan dikuatkan oleh banyak para ulama. Di antara mereka yang menguatkan pendapat yang kedua ini adalah Imam Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, begitu juga dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, kemudian juga Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi. Dan riwayat yang terakhir ini juga dikaitkan dengan riwayat sahih yang terdapat dalam Sahih Bukhari yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau mengkritik keras sebahagian sahabat yang menafsirkan dukhon di sana sebagai salah satu ciri kiamat yang disebutkan oleh orang-orang sekarang. Nah, oleh sebab itu, untuk menggabungkan kedua makna hadis sahih ini, maka Imam Nawawi rahimahullah dalam karyanya Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa kedua dukhon ini kita berlakukan secara bersamaan. Artinya, menurut Imam Nawawi, dukhon di sini mempunyai dua makna. Bisa jadi dukhon ini sudah terjadi
dan kemudian ada dukhan lain untuk mempertahankan riwayat dari Imam Muslim bahwa ada dukhan yang akan terjadi sebagai salah satu tanda dari hari kiamat. Tapi perlu digarisbawahi di sini, tidak satupun dari mereka yang mengaitkan riwayat dukhan ini dengan adanya perkiraan akan terjadinya kasus besar pada pertengahan Ramadan 2020 nanti. Terakhir, kaidah umum dalam memahami hal-hal yang gaib, kita harus meyakini bahwa tidak satupun hal gaib itu kecuali hanya Allah yang mengetahui. Tidak satupun dari manusia, bahkan itu Nabi Muhammad sekalipun, yang mengetahui kapan rincian dan kapan hari kiamat ataupun ciri-ciri besarnya akan terjadi. Dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Dan di sisi Allah lah segala kunci-kunci kegaiban, yang mana tidak seorang pun dari manusia yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci segala hal yang gaib. Tidak seorang pun yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari yang bersumber dari Sayyidah Aisyah disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah pernah menegaskan barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengetahui hal yang gaib, faqad kadzaba, maka sungguh dia telah berbohong. Hadis ini sebenarnya adalah menegaskan bahwa sekali lagi hal-hal yang berkaitan dengan segala perkara gaib atau yang disebut dengan sam'iyat dalam ilmu akidah, tidak satupun yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan lagian dalam menguatkan perkara akidah, kita harus menggunakan dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang kuat. Tidak bisa mendalili akidah ini dengan dalil yang hadis yang kualitasnya dhaif, apalagi hadis yang maudhu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua selamat dari segala hal yang akan membinasakan, baik di dunia ataupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.